Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ustadz Ilyas. Pada pagi hari ini kita bertemu pada mata pelajaran PAI. Dan pada pagi hari ini kita bertemu pada materi kehadiran Islam mendamaikan bumi Nusantara. Alur perjalanan dakwah di Nusantara. Ya. Jadi ini akan menceritakan tentang perjalanan dakwah Islam di Nusantara. Jadi dulu Islam masuk ke Indonesia, ada yang menyebutkan pada abad ke-7 Masehi dan juga ada yang menyebutkan abad ke-13 Masehi. Ada banyak teori tentang datangnya Islam ke Indonesia. Salah satunya ada teori Mekah. Pada teori Mekah, menurut teori ini, proses masuknya Islam adalah langsung dari Mekah atau Arab yang terjadi pada abad pertama. Ya, kala itu ya, Islam masuk langsung dari Mekah. Kemudian, para pedagang dari Timur Tengah memiliki misi dagang yang sekaligus berdakwah. Bahkan berdakwah menjadi motivasi utama mereka datang ke Indonesia. Ada juga yang kedua, teori Gujarat. Teori ini mengatakan bahwa kedatangan Islam ke Indonesia berasal dari Gujarat pada abad ke-7 Hijriah atau abad ke-13 Masehi. Gujarat terletak di India bagian barat, berdekatan dengan Laut Arab. Ada juga teori Persia. Teori ini mengatakan bahwa kedatangan Islam ke Indonesia berasal dari daerah Persia atau Persia, sekarang Iran. Sebagai buktinya ada kesamaan tradisi, yaitu tradisi merayakan 10 Muharram atau Asyura. Ya, 10 Muharram. Kemudian ada teori Cina. Ya, menurut teori ini mengatakan bahwa kedatangan Islam ke Indonesia berasal dari pedagang Cina. Sebagai buktinya, Raja Islam pertama di Pulau Jawa, yaitu Raden Patah dari Bintoro Demak, merupakan keturunan Cina. Ya, jadi memang beberapa dulu ada pendakwah atau penyebar agama Islam yang berasal dari Cina. Beberapa bukti ada. Ya, bisa kalian pelajari lagi untuk itu. Memang kala itu ada ya penyebar Islam dari Cina. Kemudian golongan ada melalui pedagang, ada melalui mubalik, ada melalui sufi, ada juga yang melalui wali. Melalui wali ada Wali Songo yang terdiri dari Sunan Malik Ibrahim atau Syekh Maghribi. Kemudian ada Sunan Ampel atau Raden Rahmat, ada Sunan Bonang atau Raden Maulana Maktum Ibrahim, Sunan Giri atau Prabu Satmata atau Sultan Abdul Fakih, Sunan Derajat atau Syarifuddin, Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah atau Syekh Nurullah, Sunan Kudus atau Ja'far Shodiq, Sunan Kalijaga atau nama aslinya Raden Mas Syahid, Sunan Muria atau Raden Umar Said. Ya. Itu ya, sunan-sunan atau wali songo. Ada Sunan Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Giri, Sunan Derajat, Sunan Gunung Jati, Sunan Kudus, Sunan Kalijaga, dan juga Sunan Muria. Ini cara dakwah di Nusantara. Ada yang melalui perdagangan, hubungan sosial, pendidikan, pernikahan atau perkawinan, dan juga kesenian. Kemudian kerajaan Islam di Indonesia. Dulu ada beberapa kerajaan Islam di Indonesia. Yang pertama yaitu Samudra Pasai. Ada Kerajaan Aceh, Kerajaan Demak, Kerajaan Pajang, Kerajaan Mataram Islam yang kemudian terpecah menjadi 4. Yaitu 2 kerajaan di Jogja dan juga 2 kerajaan di Solo. Kemudian Kerajaan Banjar, Kerajaan Gorontalo, Kerajaan Ternate, Kerajaan Tidore. Seperti itu.
Nah, insya Allah garis besarnya Ustaz sampaikan hari ini. Lebih detailnya Ustaz sampaikan pada pertemuan berikutnya. Insya Allah cukup itu materi pada pelajaran hari ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Banyak salah dan kurangnya Ustaz mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul qouli hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.